Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sudah berapa bulan kita di rumah saja? Sudah 3 bulan? Dan berapa lama kita sudah di rumah saja? Pertanyaan banyak orang, sampai kapan virus ini berakhir? Sampai kapan ini selesai? Karena virus ini telah menjadi ancaman global bagi seluruh dunia dan melumpuhkan berbagai aspek kehidupan. Itu sebabnya pemerintah dengan segenap aparat berjuang keras bersama dengan masyarakat untuk memerangi virus ini, untuk memutuskan mata rantai penularannya bagi masyarakat dengan biaya yang tidak sedikit. Dan sangat jelas disampaikan oleh pemerintah kita untuk memutuskan mata rantai penularan virus corona ini. Mereka menghimbau jangan berkerumun, jaga jarak, memakai masker, sering cuci tangan, makan makanan bergizi. Bahkan kita sudah dihimbau bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah saja. Saudara, ini kita sudah lakukan hampir 3 bulan. Kalau kita ada sampai pada saat ini, semua karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, persis tanggal 4 Juni 2020, Kabupaten Kapuas, kabupaten tercinta, diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Hal ini diberlakukan dalam rangka percepatan penanganan coronavirus yang semakin banyak penularannya di sekitar kita. Sebagai manusia dan sebagai orang percaya, tentu kita diharapkan tetap tenang, tidak usah panik dan stres akan kondisi ini. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta aku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kondisi sekarang ini seolah-olah kita berjalan dalam lembah kekelaman, Bapak Ibu. Lembah kekelaman itu adalah suatu tempat yang menakutkan, gelap, ada bahaya di sana. Bahkan ujung jalan pun tidak kelihatan di sana. Tetapi ayat ini berkata kepada kita, menguatkan kita. Aku tidak takut bahaya. Kenapa tidak takut? Karena Tuhan beserta dengan kita melewati lembah kekelaman itu. Tetapi tahukah saudara, di sana ada gada dan tongkat Tuhan untuk menghibur kita. Gada dan tongkat Tuhan itu ada di tangan gembala. Gada dan tongkat Tuhan itu milik Tuhan. Itu berupa apa saudara di zaman sekarang itu? Gada dan tongkat Tuhan itu adalah firman Tuhan dan doa kita. Saudara, pelayanan secara live streaming, ibadah di rumah saja 2 atau 3 orang berhimpun demi namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tidak kebetulan saat ini rumah kita, rumah Bapak Ibu menjadi rumah doa, rumah pujian, rumah di mana ibadah dilakukan di sana. Gereja-gereja kecil di sana. Kita di akhir-akhir ini semakin banyak doa, semakin banyak merenungkan dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita hidupi, kita perkatakan, dan kita lakukan. Dan lebih banyak kita memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu, tingkatkan doamu di hari-hari ini. Yang menjadi gada dan tongkat Tuhan itu aturan-aturan yang diberikan Tuhan lewat firman-Nya bagi kita semua. Tingkatkan doa kita. Kedua, Tuhan juga bisa memakai pemerintah kita. Artinya gada dan tongkat Tuhan itu bisa juga aturan yang diberikan pemerintah kita. Ketetapan yang dikeluarkan pemerintah untuk kita lakukan bersama, untuk kita taati bersama. Sebagaimana firman Tuhan, tiap-tiap orang dalam Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Orang yang taat pada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dibuktikan dia tunduk taat akan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dan hormat pada pemerintah tentunya. Bahkan dalam Roma 13 ayat 4a,
Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita semua. Percayalah, pemerintah kita, saudaraku yang kekasih, selalu berpihak kepada semua masyarakat. Pemerintah kita selalu ingin melihat masyarakat sejahtera, sehat, aman, dan kondusif. Itu sebabnya mereka bekerja dengan luar biasa, tolong menolong, bekerja sampai dikatakan mereka bekerja tidak kenal lelah. Apalagi di kabupaten kita Kapuas, bupati kita, wakil bupati kita, dan tim Satgas Covid ini, kita tahu bekerja dengan maksimal, dengan luar biasa, tenaga kesehatan, tenaga keamanan. Satu yang menjadi kerinduan mereka, supaya masyarakat semuanya sejahtera, sehat, terjamin, dan semua aman kondusif. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita dukung mereka. Mari kita lakukan apa yang menjadi program pemerintah kita, apa yang menjadi anjuran pemerintah kita. Tanpa dukungan kita tidak akan berjalan program ini, Bapak Ibu. Dan saat ini pengalaman lembah kekelaman ini, ingat, berjalan dalam lembah kekelaman bukan tinggal dalam lembah kekelaman. Bersama Tuhan kita akan lewati ini sampai kita masuk ke pelabuhan sukacita kita, dipimpin oleh Tuhan. Ingat, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kekuatan kita hanya datang daripada Tuhan. Itu sebabnya di saat ini, naikkan doa syafaatmu. Kita doakan supaya Kabupaten Kapuas ini diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kabupaten Kapuas semakin sehat. Di Kabupaten Kapuas itu ada hal yang luar biasa terjadi karena kuasa Tuhan, karena belas kasihan Tuhan memulihkan semuanya. Doakan presiden kita, pemerintah pusat sampai pemerintah sampai jajaran yang terendah sekalipun. Kita doakan petugas kesehatan di mana-mana diberkati, dilindungi, dipagari Tuhan. Rumah sakit juga demikian. Keamanan kita juga di Indonesia terjamin keamanan. Begitu juga TNI dan Polri dan semua petugas keamanan di bangsa kita diberkati Tuhan. Aman, terkendali, tidak ada penjarahan, tidak ada huru-hara. Begitu juga ketahanan pangan, supaya bangsa Indonesia semua bisa makan, tidak ada yang kelaparan. Begitu juga perekonomian Tuhan bangkitkan kembali, sehingga kondisi yang ada ini bisa teratasi dengan bangkitnya perekonomian. Pengusaha-pengusaha yang sempat sudah mem-PHK pekerjanya, sudah sempat tutup, bangkit kembali. Perusahaan yang sementara sekarang masih eksis, kita doakan itu sehat, supaya tidak ada lagi PHK-PHK yang baru. Saya percaya mata pencarian di kabupaten ini juga diberkati Tuhan. Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, hasil tambang. Begitu juga perekonomian, apa saja pun yang dilakukan di kabupaten tercinta ini Tuhan buat berhasil. Bahkan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia juga dipulihkan Tuhan. Kita doakan Bapak Ibu, terus kita naikkan doa syafaat kita di hari-hari ini. Kita semakin banyak berserah dan bersandar kepada Tuhan. Begitu juga selalu kita doakan bagi masyarakat yang sudah terkena virus COVID itu sendiri. Terus kita doakan mereka kuat, ketahanan tubuh mereka lebih kuat daripada sengatan COVID itu sendiri, sehingga mereka sembuh, bisa melewati ini semua. Bahkan nantinya mereka bisa menjadi kesaksian. Doa kita kepada Tuhan, semakin banyak yang sembuh, semakin sedikit yang sakit, semakin tidak ada lagi yang tertular. Kapuas bangkit, Kapuas jaya, Kapuas diberkati Tuhan, Kapuas di hati Tuhan. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.